amma ba'd. Qala Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Hadirin bapak-bapak, tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, jamaah asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan suasana dan keadaan. Suasana perang, suasana damai, panas, dingin. Apapun suasana dan keadaan itu Allah Subhanahu yang menciptakan. Apapun bentuk suasana dan keadaan Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suasana dan keadaan ini bergantung kepada amal manusia. Manakala amal manusia baik, maka suasana dan keadaan pun pasti akan baik. Sebaliknya hadirin yang berbahagia, manakala amal manusia rusak, maka suasana dan keadaan pun akan menjadi rusak. Kata Maulana Ahmad Lal dalam bahasa Bugis, bahasa Urdu sebenarnya, ya, kata beliau, halat kiu harap he, amal harap he, amal kiu harap he, yakin harap he, yakin kiu harap he, dakwat lehi he, lekir dakwat se yakin se amal, amal se halat derus hojai. Bahasa Bugis lah, ya bahasa Bugis, bukan? Tahu bahasa apa kira-kira? Jadi kata Maulana Ahmad Lal, suasana dan keadaan ini rusak karena amal manusia rusak. Amal manusia rusak karena yakin rusak, iman rusak. Yakin rusak karena dakwah tidak dibuat. Ya, kalaupun hari ini kita buat dakwah belum sungguh-sungguh kita buat dakwah, kata ulama kita. Kalaupun kita hari ini buat dakwah tapi belum sungguh-sungguh, Pak. Lekin, tapi kata beliau, akan tetapi dakwah saya yakin saya amal, amal saya halak derus wajahnya. Apabila umat ini buat dakwah, maka keyakinan akan terbentuk. Jadi iman akan meningkat, suasana iman dan lain sebagainya akan meningkat. Kalau iman terbentuk, keyakinan terbentuk, maka manusia akan mudah amal agama. Dan bila manusia sudah buat amal agama, maka yakinlah suasana dan keadaan pasti akan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suasana dan keadaan ini bergantung kepada amal manusia. Jadi kalau manusia sudah buat amal, maka suasana dan keadaan pasti akan menjadi baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya maksud firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri mereka mau beriman dan beramal, mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan keberkahan dari bumi. Itu janji Allah. Dan itu pasti. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau manusia ini mereka mau beriman dan bertakwa dalam arti amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan ya keberkahan dari bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini Pak tanggung jawab kita, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab ini kepada kita. Nabi-nabi sudah berakhir masanya, para sahabat pun sudah berakhir masanya, maka tugas dan tanggung jawab atas agama ini Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya amal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, apakah seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, bencana, apakah kami akan terkena dampaknya? Apakah kami pun akan mengalaminya, bencana itu, musibah itu? Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sebenarnya pertanyaannya begini, ya Rasulullah, kalau musibah Allah turunkan musibah bencana di tempat kita, di tempat kami ini ada orang-orang soleh, ada orang-orang soleh. Apakah kami juga terkena dampak daripada musibah itu? Kata Nabi, iya. Bila kemungkaran di depan mata terbuka,
Ya, jelas-jelas ada kemaksiatan, kemungkaran di depan mata, tetapi tidak ada usaha untuk mencegahnya. Tidak ada usaha untuk mencegahnya. Maka walaupun ada orang-orang soleh di antara kalian, maka kalian juga akan kena dampaknya. Jadi kalau turun ke musibah bencana, ya walaupun ada orang-orang soleh, ada kemungkaran di situ, tidak ada usaha untuk mencegah kemungkaran itu, maka ini berbahagia orang-orang soleh pun kena dampak daripada musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Pak. Dan contoh itu sudah di depan mata, sudah banyak, Pak. 2004 waktu tsunami Aceh, itu kan orang-orang Aceh tidak beriman semua, kan banyak beriman. Tetapi orang soleh beriman, tidak beriman, kalau bencana datang Allah turunkan, mereka juga akan kena dampaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada kemungkaran di depan kita, tetapi kita tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mencegah kemungkaran itu, maka walaupun kita soleh, Pak, kita pun kena dampaknya kalau kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemungkaran terbesar hari ini apa? Salah satu kemungkaran terbesar hari ini, Pak. Salah satunya, banyak kita hari ini kita lihat apakah perjudian, apakah maksiat, miras dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Ada kemungkaran yang di depan mata hari ini, yang hari ini mungkin kita pun tak sadar. Apa itu, Pak? Orang hari ini orang Islam banyak tinggalkan sholat, Pak. Gimana, Pak? Hari ini banyak saudara-saudara kita yang Muslim juga tinggalkan sholat. Nah ini kemungkaran ini, Pak. Nah hari ini kita tidak sadari. Makanya Nabi SAW katakan, man ra'a munkaran falyughayyir biyadi, fa in lam yastati fa bi lisani, wa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, dan lihat barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Kalaupun dengan lisannya pun tidak mampu, minimal, Pak, ada kebencian dalam hati atas kemungkaran itu. Kata Nabi, wa dzalika adaful iman. Dan ini adalah selemah-lemah iman, Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar, Pak. Sejarah telah mencatat ketika kita tinggalkan dakwah, Pak. Ketika umat tinggalkan dakwah, apa yang terjadi? Islam itu pernah berjaya di Andalusia, Spanyol, di Eropa, di daratan Eropa. Islam pernah berjaya di sana. Tapi ketika dakwah ditinggalkan, apa yang terjadi kemudian? Islam berjaya 7 abad, akhirnya runtuh. Kenapa? Karena dakwah mulai ditinggalkan. Padahal Islam berjaya 7 abad, kurang lebih 700 sampai 800 tahun. Itu Islam berjaya di Andalusia, Pak, di Eropa. Tapi ketika dakwah ditinggalkan, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya Islam hancur di Andalusia, di Eropa sana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kita mau pikirkan sama-sama, Pak. Ini yang kita membuat usaha ini sama-sama, Pak. Nah, kita membuat usaha ini sama-sama. Bagaimana ini Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan tempat kita, ya, selamatkan dimanapun yang mendakwakan kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kampung itu. Maka ini berbahagia. Ini kita mau belajar, insyaallah sebentar, kurang lebih jam habis maghrib, ya, kurang lebih habis maghrib kita akan belajar, Pak, buat usaha dakwah, keliling-keliling jumpa saudara-saudara kita di sekitar masjid ini. Kita akan datangi mereka untuk mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'atun fi sabilillah, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Sesaat saja kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak